menanggapi komentar di uh, channel saya ya. Jadi yang komentar bertanya di channel saya akan menjawabnya di video ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini saya akan membuat video tentang menanggapi komentar di uh, channel saya ya. Jadi yang komentar bertanya di channel saya akan menjawabnya di video ini. Jadi sebelum saya teman-teman melihat videonya, jangan lupa yang teman-teman subscribe ya. Yang belum subscribe tolong pencet tombol subscribe-nya yang warna merah itu ya, dan bunyikan loncengnya agar saya bisa semangat dalam membuat konten lagi ya, biar saya membuat kontennya bisa, yaitu kalau teman-teman banyak yang subscribe, semangat saya ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja saya mulai. Saya buka dulu di HP yang satu. Udah hafal kosakata sekitar 500 kosakata dari Mas Arif Siregar. Kira-kira udah bisa nggak untuk bekerja di Korea Selatan? Kosakata yang dihafal tentang alat kerja dan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu insya Allah bisa teman-teman. Yang paling penting adalah kata benda dan kata kerja, itu yang penting. Tapi kalau teman-teman ingin jalan-jalan ke pasar, ke mall, ke mall, itu nanti teman-teman harus menghafal sekitar 1000-an. Tapi itu kalau misalnya teman-teman 500 saja itu sudah cukup lah. Nanti teman-teman misalnya dari Indonesia menghafal, yang paling penting adalah kata kerja dan kata benda yang digunakan dalam waktu bekerja nanti. Kalau misalnya divishing, ya divishing, ya kayak jul, tali, B kapal, jala potong, ken tali, dangyo lempar, danjo tangki tarik, dangyo. Nah itu lempar, tangki ya. Kalau di Tamyong sini tangki, nggak tahu ya. Mungkin dari setiap daerah nanti kalian akan menemukan bahasa yang berbeda-beda ya. Terus misalnya sudah di Indonesia hafal kosakata, nanti di Korea juga tetap teman-teman harus menghafal lagi lebih banyak ya. Diulang, sambil dibaca, dihafalin, pokoknya semuanya sering dilatih di Korea. Dan di sini juga teman-teman akan langsung berkata-kata langsung dengan orang Korea. Biasanya hafalannya akan cepat masuk, karena dipraktekin setiap hari ya. Dan juga teman-teman, yang paling penting adalah pola kalimat. Dalam bahasa Korea itu pola kalimatnya itu SKOP. Kalau Indonesia SPOK ya. SKOP itu subjek, keterangan atau keterangan kerja, keterangan waktu, atau kata tempat ya. SKOP, objek ya. Objek itu kata benda, atau objek-objeknya tuh. Setelah itu predikat, yaitu kata kerja. Nah, itu prinsip dari bahasa Korea. Kalau teman-teman sudah tahu itu apa, pola kalimatnya, insya Allah teman-teman akan lebih mudah, meskipun bahasanya masih belum banyak hafal ya, belum banyak kosakata yang dihafal. Nah, itu juga paling penting juga ya. Dan kata tanya itu juga harus dihafalin ya. Nah, itu aja. Terus lagi ya, kita lihat lagi
di fishing apa musim dingin masih di laut bang? Kan dingin banget itu. Nah, kalau di fishing itu tergantung kondisi Mas Bro ya. Itu kalau di fishing, kalau saya di pabrik itu tetap kerja. Teman saya juga tetap kerja ya. Di fishing kerang ini kan, kerangkul. Ini musim dingin tetap kerja ya. Tapi itu nanti kalau dari Suyo, dari pemerintah Korea sendiri, itu nanti di setiap hari Rabu, kalau dinginnya banget ya, dingin banget, angin kuat, itu nggak boleh ke laut ya. Jadi setiap hari Rabu itu setengah hari, terus nanti hari Sabtu libur, hari Minggu setengah hari. Nah itu mungkin peraturan dari wilayah Tongyong ini. Kalau di wilayah lain saya tahu tuh kalau angin kuat itu nggak kerja. Kalau musim dingin tetap juga sama berangkat meskipun dingin, tapi yang kalau nggak ada angin itu tetap berangkat. Nah, kalau ada angin, kalau nggak ada apa, kalau ada angin itu eh, libur ya. Kalau nggak ada angin baru berangkat. Meskipun dingin, teman-teman, kok ada juga yang di kapal dulu, di kapal jaring apa pancing itu. Dia apa? Berangkat ya itu, meskipun musim dingin. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman tuh kalau musim dingin di laut ya siapkan mentalnya dan fisiknya ya. Dan apa ya? Yes, pokoknya itu aja. Kalau misalnya nggak kuat, teman-teman bisa pindah aja minta ke Sajang. Sajang saya tidak bisa tidak kuat di laut. Itu aja. Dan jangan sampai teman-teman yang apa itu kabur ya. Kalau teman-teman kabur, teman-teman nanti yang rugi sendiri ya. Ya, apalagi teman-teman baru masuk ke Korea. Dan ini juga kalau misalnya teman-teman kabur, jangan lagi di daerah Jeju. Dan di sana juga lokasi yang sangat sempit, nggak bisa kemana-mana. Itu adalah tempat yang rugi di sana ya. Jadi di situ jangan sampai kabur lah, kalau sebisa mungkin pindah kalau memang tidak kuat. Nah, kecuali kalau sajang nimnya itu main kekerasan atau gaji tidak lancar, itu bisa pindah ya. Oke, selanjutnya di pertanyaan selanjutnya. Oke, semangat selalu Mas. Salam dari Dego. Salam Mas dari Tongyong Mas. Jangan lupa di support channelnya Mas ya. Oke, selanjutnya Mas, saya mau tanya lewat WA. Teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya bisa tanya lewat Facebook, yaitu Muhammad Yahya ya. Di Facebooknya ada di kolom deskripsi, kalian bisa lihat sendiri di kolom deskripsinya di sana. Lewat TikTok juga ada, di bawah ada Instagram di deskripsi ya. Nah, saya lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau fishing semuanya nggak betah bisa pindah. Ya, kalau memang fishing nggak betah itu bisa pindah teman-teman. Kalau sajangnya bagus, temen bisa ngomongnya ya paling tidak ya sebisanya lah. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngomong, nanti bisa hubungi shelter Indonesia. Itu shelter adalah orang yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke Korea. Jadi kalau teman-teman misalnya bahasanya kurang lancar, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa hubungi shelter. Nah, itu nanti bisa teman-teman tanyakan shelter itu lewat teman-teman atau lewat yang ada di buku ya. Biasanya tulisannya shelter, itu nanti teman-teman tanya di sana. Di sana adalah pusat bantuan penerjemah bahasa Indonesia. Dan misalnya ada masalah-masalah apa-apa, misalnya mau pindah, mau ngurus masalah, teman-teman bisa lapor ke shelter. Nah, tapi shelter nanti cuma menerjemahkan, nanti target utamanya ke Nodongbu ya. Jadi setelah itu kalau misalnya teman-teman nggak bahasanya sudah lancar ya, nggak perlu shelter, langsung ke Nodongbu lapor, atau ya itu tadi sudah pindah. Tapi itu harus juga menunggu sajang. Kalau sajang ini menyetujui, kalau misalnya dia boleh,
maka teman-teman pindah ya. Oke, selanjutnya di pertanyaan selanjutnya, pengalaman saya juga Mas, alhamdulillah pas prelim hasil fit, padahal sebelumnya pas sending data MCU ada flag. Insya Allah sekarang lagi menunggu pemberkasan MCU dan penerbangan. Salam kenal Mas. Salam kenal Mas ya. Nah, yaitu tadi kalau misalnya teman-teman ada flag itu nanti tinggal dari teman-teman bisa cek dari video saya bagaimana caranya itu ya, dicek di dan lihat di video saya ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang lainnya. Mas, kalau kita lulus fishing jobnya itu bisa milih tambak apa enggak, tidak milih laut? Ini berarti kita job fishing bisa milih tambak apa enggak, tidak milih. Berarti kan kalau misalnya teman-teman pengen job fishing, pengen ke tambak atau ke kapal, nah itu teman-teman tinggal milih sendiri. Kalau mau teman-temannya kerja di kapal ya, kalau sudah tahu tekniknya atau kemampuannya sudah oke, teman-teman bisa ikut ke kapal ya. Kalau misalnya teman-teman ingin ke tambak ya terserah, teman-teman bisa juga pindah. Misalnya ya, kalau di Indonesia itu kan kalau fishing itu kalau misalnya mau ikut di tambak ya, misalnya mau ikut tes bagian tambak, teman-teman itu harus punya persyaratan yaitu pengalaman kerja di tambak 1 tahun, yaitu kerja di tambak di Indonesia selama setahun. Nah itu, tapi kalau misalnya nggak ada teman-teman, itu nanti langsung milih ke penangkapan ya. Nah tapi biasanya kalau penangkapan itu cepat terbangnya, biasanya tergantung kondisi lah. Nah kalau misalnya teman-teman ikut ditambak ya, itu nanti lokasi tambaknya kan nggak tentu. Nah tapi ya kalau misalnya kerja di tambak ya kadang ada waktunya itu beraturan, beda dengan yang di laut. Penangkapan itu kadang ada 3 hari di laut, 1 hari pulang, kadang seminggu di laut, 1 hari pulang. Nah itu ya, jadi bedanya di situ. Oke teman-teman, cukup sekian aja videonya. Nanti saya buatkan video part yang kedua di video selanjutnya. Dari apabila teman-teman suka dengan video saya, silahkan like ya, dan jangan lupa subscribe ya. Untuk teman-teman yang ada di sini yang sudah nonton, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya please ya. Terima kasih, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.